Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengan lebih semangat lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi katakan Haleluya, ku memujimu Tuhan, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari yang di rumah siapkan hatinya, kita mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Musik! Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita.
Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita, aha aha. Kau pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita, aha aha. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah, kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya semua hari ini? Cici berharap kita semua selalu sehat-sehat di dalam Tuhan ya. Nah, Cici mau bertanya nih, di antara adik-adik siapa yang hari ini sedang bersukacita? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya seperti ini. Yeay! Nah, kalau adik-adik bersukacita, yuk kita sama-sama nyanyi satu lagu sama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. 1, 2, 3. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yeay. Nah, Cici bersyukur banget kalau adik-adik semua hari ini sedang bersukacita. Karena hari ini Cici mau cerita tentang orang-orang yang sedang bersedih. Ada nggak adik-adik yang hari ini lagi bersedih?
sebelum Cici mulai cerita hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita lipat tangan kita juga mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami boleh ibadah online Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, setiap firman yang kami dengar hari ini sungguh boleh mengajar kami, sungguh boleh mengingatkan kami betapa Tuhan Yesus sayang sama kami dan betapa kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Cici bilang, hari ini Cici mau cerita tentang orang-orang yang sedang bersedih. Yuk kita lihat gambar ini yuk. Nah, adik-adik kalau lihat gambar ini, kita lihat deh, anaknya itu sedang sedih. Dia kayaknya lemes banget, dia murung banget. Dia gak mau makan, gak mau minum, pokoknya sedih banget. Nah adik-adik, anak ini dia kehilangan mainannya, makanya dia sedih banget. Nah kenapa? Karena dia kehilangan bukan mainan biasa, tapi mainan kesayangannya. Makanya ketika mainannya hilang, dia sedih banget. Adik-adik pernah gak kehilangan mainan terus ngerasa sedih banget sampai gak mau makan, gak mau minum, pokoknya sedih kehilangan mainan. Nah anak ini juga sangat-sangat sedih. Nah ada orang kedua nih, kita lihat di gambar berikutnya. Adik-adik kita lihat anak ini ternyata sedang menangis. Kenapa sih dia menangis? Ternyata dia menangis karena sedih. Dia ditinggal oleh keluarganya. Nah kasihan banget ya adik-adik ya. Pernah gak kita bayangin kalau kita ditinggal papi mami kita, pasti kita ngerasa sedih banget ya. Nah anak ini juga merasa sangat-sangat sedih. Nah adik-adik, orang ketiga yang Cici mau ceritakan yang sedang sedih itu bukan anak-anak. Ini adalah seorang ibu. Nah ibu ini bernama Maria Magdalena. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau baca ceritanya, itu ada di Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Nah, Ibu Maria Magdalena ini adalah seseorang yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus untuk mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, Maria Magdalena sangat sayang sama Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Maria Magdalena ini sedih adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ibu Maria Magdalena ini sedih sekali karena dia gak bisa bertemu lagi dengan sahabat dia. Karena dia gak bisa bertemu lagi dengan orang yang sangat dia kasihi. Nah, Ibu Maria Magdalena ini dia merasa sangat kehilangan. Nah, oleh sebab itu, karena kan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah diturunkan dan dia sudah dikubur. Nah, suatu pagi Ibu Maria Magdalena ini mau datang menghampiri kuburnya Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah sampai di depan kuburnya Tuhan Yesus, dia kaget adik-adik. Dalam kesedihannya dia juga kaget. Kemana tubuh Tuhan Yesus yang dibaringkan di dalam kubur ini? Nah, tubuh Tuhan Yesus hilang adik-adik. Nah, lalu di sana ada 2 orang malaikat. Nah, malaikat itu bertanya sama Ibu Maria Magdalena. Hai ibu, kenapa kamu merasa sedih? Kenapa kamu menangis? Lalu Maria Magdalena, dia sambil tetap menangis, dia bilang, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu sekarang ada di mana dia. Maria Magdalena sangat-sangat sedih, ya. Nah, lalu tiba-tiba dari belakang ada suara yang bertanya sama Maria Magdalena ini. Hai ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Lalu
Maria Magdalena karena dia sedih. Kalau sedih kan matanya banyak air mata ya adik-adik ya. Sambil menangis dia nggak bisa melihat dengan jelas siapakah itu yang berbicara dengan dia. Nah, dia pikir mungkin itu adalah pengurus taman ya, pengurus taman yang lagi bersih-bersihin tamannya. Nah, lalu Maria menjawab seperti ini. Tuhanku hilang. Kalau Tuhan mengambil Tuhanku, tolong kembalikan supaya aku bisa mengambil dia. Nah, Maria menjawab suara itu seperti demikian. Nah, lalu suara yang tadi berbicara di belakangnya Ibu Maria itu memanggil namanya, Maria. Lalu Maria Magdalena berhenti menangis karena dia merasa, kayaknya aku kenal ini suaranya. Ketika dia melihat dengan lebih jelas lagi, ternyata suara itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik, betapa Maria Magdalena sangat senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, hal ini menunjukkan betapa bukan hanya Tuhan Yesus sangat hebat bisa mengalahkan maut, bisa bangkit dari kematian, tetapi Tuhan Yesus juga sangat peduli kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus tahu kalau Ibu Maria Magdalena ini sangat sedih dan sangat kehilangan. Oleh sebab itu, orang pertama yang dijumpai oleh Tuhan Yesus ketika Dia bangkit adalah Ibu Maria Magdalena ini. Keren kan? Gimana Tuhan Yesus begitu sayang sama orang-orang yang mengasihi Dia juga. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus bukan cuma hebat doang, bukan cuma Tuhan Yesus hanya berkuasa untuk mengalahkan maut, tetapi lebih daripada itu Tuhan Yesus juga sangat peduli kepada kita, kepada orang-orang yang sedang bersedih seperti Ibu Maria Magdalena ini. Nah, kita yuk sama-sama belajar untuk bisa menjadi orang yang menghibur orang-orang yang sedang sedih juga, seperti Tuhan Yesus menghibur Ibu Maria Magdalena. Dan selain itu, kita juga harus ingat adik-adik, ketika kita merasa sedih, ada Tuhan Yesus yang pasti menghibur kita. Nah, kalau mulai sekarang adik-adik, kita mau belajar kalau misalnya adik-adik nanti di sekolah ketemu teman yang lagi sedih karena misalnya dia nggak bisa kalau belajar dia sedih. Nah, kita mau belajar menjadi teman yang bisa menghibur, yang membawa sukacita buat teman kita yang lagi bersedih. Atau mungkin kita ngelihat ada adik kita atau kakak kita yang juga lagi bersedih, misalnya mainannya rusak, mainannya hilang, atau banyak hal yang membuat adik atau kakak kita sedih. Nah, kita harus menjadi orang yang bisa menghibur mereka karena Tuhan Yesus sudah menghibur kita terlebih dahulu. Nah, demikian cerita hari ini adik-adik. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami tahu dan kami percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada untuk menghibur setiap kami yang sedih. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau belajar supaya kami bisa menjadi anak-anak yang bisa membawa sukacita, yang bisa menghibur teman-teman kami atau orang-orang di sekeliling kami yang merasa sedih. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.